Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya mahasiswi program Study Nurse Stikes Mitra Adiguna Palembang dengan NIM SKP 21.02.074. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai pertama, definisi dari stroke itu sendiri. Stroke adalah gangguan fungsi otak akibat aliran darah ke otak mengalami gangguan sehingga mengakibatkan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak terpenuhi dengan baik. Stroke juga dapat diartikan sebagai kondisi otak yang mengalami kerusakan karena aliran atau suplai darah ke otak terhambat oleh adanya sumbatan ataupun perdarahan. Stroke akibat sumbatan atau disebut ischemic stroke atau non-hemorrhagic stroke adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak akibat adanya trombus atau emboli. Kemudian stroke hemorrhagic atau stroke akibat perdarahan adalah stroke akibat pembuluh darah otak yang pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darah merembes ke dalam suatu daerah di otak dan kemudian merusaknya. Hari ini saya akan membahas mengenai stroke hemorrhagic atau stroke akibat perdarahan. Pertama, klasifikasi dari stroke hemorrhagic itu sendiri. Klasifikasi stroke hemorrhagic ada dua. Yang pertama, perdarahan intracerebral atau VIS. Perdarahan intracerebral diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah intracerebral sehingga darah keluar dari pembuluh darah dan kemudian masuk ke dalam jaringan otak. Kedua, perdarahan ekstracerebral atau perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid adalah masuknya darah ke ruang subarachnoid baik dari tempat lain atau perdarahan subarachnoid sekunder, dan sumber perdarahan berasal dari rongga subarachnoid itu sendiri atau perdarahan subarachnoid primer. Yang kedua, etiologi stroke hemorrhagic. Terhalangnya suplai darah ke otak pada stroke perdarahan atau stroke hemorrhagic disebabkan oleh arteri yang mensuplai darah ke otak pecah. Penyebabnya misalnya tekanan darah yang mendadak tinggi atau oleh stres psikis yang berat. Peningkatan tekanan darah yang mendadak tinggi juga dapat disebabkan oleh trauma kepala atau peningkatan tekanan lainnya, seperti mengedan, batu keras, mengangkat beban, dan sebagainya. Selain hal-hal yang saya sebutkan di atas, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan stroke. Di antaranya yang pertama, faktor risiko medis. Faktor risiko medis yang memperparah stroke adalah yang pertama, arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Yang kedua, adanya riwayat stroke pada keluarga atau faktor keturunan. Ketiga, migrain atau sakit kepala sebelah. Kedua, faktor pelaku. Stroke sendiri bisa terjadi karena faktor risiko pelaku. Pelaku menerapkan gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat. Hal ini terlihat pada kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman bersoda dan beralkohol, suka menyantap makanan siap saji, fast food atau junk food, kurangnya aktivitas atau olahraga, dan suasana hati yang tidak nyaman seperti sering marah tanpa alasan yang jelas. Ketiga, faktor resiko yang dapat dimodifikasi terdiri dari 1. Hipertensi, kedua penyakit jantung, 3. diabetes mellitus, 4. hiperkolesterolemia, 5. obesitas, 6. merokok. Keempat, faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Di antaranya 1. usia, 2. jenis kelamin, 3. riwayat keluarga, dan terakhir perbedaan ras. Yang ketiga, patofisiologi stroke hemorrhagic. Otak merupakan bagian tubuh yang sensitif karena jaringan otak tidak dapat menyimpan kelebihan oksigen dan glukosa seperti halnya pada otot. Meskipun berat otak sekitar 2% dari seluruh badan, namun menggunakan 25% suplai oksigen dan 70% glukosa. Jadi, jika aliran darah ke otak terhambat, maka akan terjadi iskemik dan terjadi gangguan metabolisme otak yang kemudian terjadi gangguan perfusi cerebral. Area otak di sekitar yang mengalami hipoperfusi disebut penumbra. Jika aliran darah ke otak terganggu lebih dari 30 detik, maka pasien dapat mengalami pingsan atau tidak sadar. Dan jika terjadi selama 4 menit, maka dapat terjadi kerusakan jaringan otak yang permanen.
Untuk mempertahankan aliran darah ke otak, maka tubuh akan melakukan dua mekanisme tubuh. Yang pertama, mekanisme anatomis, yaitu berhubungan dengan suplai darah ke otak untuk pemenuhan kebutuhan oksigen dan glukosa. Yang kedua, mekanisme autoregulasi adalah bagaimana otak melakukan mekanisme atau usaha sendiri dalam menjaga keseimbangan. Misalnya, jika terjadi hipoksemia otak, maka pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi. Yang keempat, manifestasi klinis stroke hemoragik. Manifestasi klinis stroke hemoragik ini bergantung dari sisi atau bagian mana yang terkena, rata-rata serangan, ukuran lesi, dan adanya sirkulasi kolateral. Pada stroke hemoragik, gejala klinis meliputi 1. Kelumpuhan wajah atau anggota badan sebelah atau hemiparese atau hemiplegia atau paralisis yang timbul secara mendadak. Kedua, gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan. Ketiga, penurunan kesadaran berupa konfusi, delirium, letargi, stupor, maupun koma. Keempat, afasia atau kesulitan dalam bicara. Afasia adalah defisit kemampuan komunikasi bicara termasuk dalam membaca, menulis, dan memahami bahasa. Kelima, disartria atau bicara cadel atau pelo. Merupakan kesulitan bicara terutama dalam artikulasi sehingga ucapannya menjadi tidak jelas. Keenam, gangguan penglihatan atau diplopia. Pasien dapat kehilangan penglihatan atau juga pandangan menjadi ganda, gangguan lapang pandang pada salah satu sisi. Hal ini terjadi karena kerusakan pada lobus temporal atau parietal yang dapat menghambat serat saraf optik pada korteks optikal. Yang ketujuh, disfagia. Disfagia atau kesulitan menelan terjadi karena kerusakan nervus kranial ke-9. Kedelapan, inkontinensia. Inkontinensia ini terjadi baik pada bowel maupun bladder. Sering terjadi karena terganggunya saraf yang mensarapi bladder dan bowel. Kemudian, gejala yang lain berupa vertigo, mual, muntah, nyeri kepala terjadi karena peningkatan tekanan intrakranial dan edema cerebri. 5. Komplikasi pada stroke hemoragik. Komplikasi pada stroke hemoragik menurut Sudoyo tahun 2009 yaitu 1. Hipoksia cerebral, 2. Penurunan aliran darah cerebral, embolisme cerebral, dan distritmia. Asuhan keperawatan kepada pasien dengan stroke hemoragik. Yang pertama itu pengkajian. Pengkajian ini meliputi dari identitas klien. Identitas klien ini yaitu identitas klien berupa nama, umur, jenis kelamin, status, dan sebagainya, serta identitas dari penanggung jawab pasien tersebut. Kemudian keluhan utama yang sering dijumpai pada pasien stroke dengan hemoragik itu adalah mengalami kelemahan pada anggota gerak badan sebelah, kesulitan dalam berkomunikasi, dan penurunan tingkat kesadaran. Kemudian riwayat kesehatan sekarang, keadaan ini berlangsung secara mendadak. Gejala yang muncul seperti mual, nyeri kepala, muntah, bahkan kejang sampai tidak sadar, kelumpuhan separuh badan, atau gangguan fungsi otak yang lain. Untuk riwayat kesehatan dahulu, yaitu apakah pasien memiliki riwayat hipertensi, DM, penyakit jantung, anemia, dan sebagainya. Untuk riwayat penyakit keluarga, pasien ditanya mengenai apakah keluarga memiliki ada yang pernah menderita stroke atau tidak. Kemudian riwayat psikososial. Pada kondisi ini pasien ditanya apakah mampu menjalani pengobatan, karena pengobatan stroke ini biasanya memerlukan biaya yang cukup banyak. Pada pemeriksaan fisik pada pasien dengan stroke hemoragik itu, yang diperiksa adalah tingkat kesadaran. Macam-macam tingkat kesadaran itu terbagi atas 1 komposmentis, 2 apatis, 3 delirium, 4 somnolen, 5 sopor, 6 semikoma, 7 itu koma. Tingkat kesadaran pasien juga dapat diukur dengan GCS atau Glasgow Coma Scale. Kemudian yang kedua, yang diperiksa yaitu gerakan, kekuatan, dan koordinasi, di mana diperiksa berupa 1. Refleks. Respon motorik terjadi akibat adanya refleks yang terjadi melalui stimulasi sensori.
Respon abnormal atau Babinski adalah ibu jari dorsofleksi atau gerakan ke atas ibu jari dengan atau tanpa melibatkan jari-jari kaki yang lain. 2. Perubahan pupil. Pupil harus dapat dinilai ukuran dan bentuknya. Sebaiknya menggunakan milimeter dalam proses pengukuran. Ketiga, tanda-tanda vital. Tanda-tanda klasik dari peningkatan tekanan intrakranial meliputi kenaikan tekanan sistolik dalam hubungan dengan tekanan nadi yang membesar, nadi lemah atau lambat, dan pernapasan yang tidak teratur. Pemeriksaan keempat yaitu pemeriksaan pada saraf kranial. Saraf kranial itu terdiri dari 12 saraf. Yang pertama itu saraf olfaktorius, di mana saraf ini mengindrai pada daerah penciuman. Kemudian saraf kedua yaitu saraf optikus. Saraf ini mengindrai pada penglihatan. Jadi pasien disuruh untuk membaca tulisan. Saraf ketiga yaitu okulomotoris. Pasien disuruh untuk menggerakkan sebagian besar otot matanya. Saraf keempat yaitu troklear. Pasien diminta untuk menggerakkan beberapa otot mata. Saraf kelima yaitu trigeminal. Saraf ini secara parsial dinilai dengan menilai refleks dari kornea. Jika itu baik, pasien akan berkedip ketika kornea diusap kapas secara halus. Kemampuan untuk mengunyah dan mengetuk rahang juga harus diamati. Kemudian saraf keenam, saraf ini dinilai dengan menyuruh pasien untuk mengikuti jari pemeriksa ke segala arah. Kemudian saraf ketujuh yaitu saraf fasial. Bagian sensori saraf ini berkenan dengan pengecapan pada 2/3 anterior lidah. Tipe yang paling umum dari paralisis fasial perikel adalah Bell palsy. Saraf ke-8 akustikus, yaitu saraf ini mengontrol pada indera pendengaran dan keseimbangan. Perawat harus tetap waspada terhadap keluhan pusing atau vertigo yang dikatakan oleh pasien. Saraf ke-9 yaitu glossopharyngeal. Sensori menerima rangsang dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Kemudian saraf ke-10 saraf vagus. Saraf vagus mempersarafi pada daerah laring, paring, dan langit-langit lunak serta memperlihatkan respon otonom pada jantung, lambung, paru-paru, dan usus halus. Ketidakmampuan untuk batuk yang kuat, kesulitan menelan, dan suara serak dapat dijadikan pertanda adanya kerusakan pada saraf ini. Saraf ke-11 yaitu aksesoris spinal. Saraf ini mengontrol otot-otot sternocleidomastoid dan otot trapezius. Perawat menilai saraf ini dengan meminta pasien untuk mengangkat bahu atau memutar kepala dari satu sisi ke sisi lainnya terhadap tahanan, bisa juga di bagian kaki dan di tangan. Saraf terakhir yaitu hipoglossus. Saraf ini dinilai dengan meminta pasien untuk menjulurkan lidah. Nilai adanya deviasi garis tengah, tremor, dan atrofi. Jika ada deviasi sekunder terhadap kerusakan saraf, maka akan mengarah pada sisi yang terjadi lesi. Kemudian diagnosa keperawatan pada pasien dengan stroke hemoragik yaitu 1. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas, disfungsi neuromuskular, dan sekresi yang tertahan. 2. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular dan kelemahan anggota gerak. 3. Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi cerebral dan gangguan neuromuskular. 4. Gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan hipoksia cerebral. Intervensi keperawatan untuk diagnosa yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas, disfungsi neuromuskular, dan sekresi yang tertahan. Setelah dilakukan tindakan, asuhan keperawatan 3x24 jam, diharapkan bersihan jalan napas tetap paten dengan kriteria hasil. 1. Batuk efektif meningkat. 2. Produksi sputum menurun. 3. Frekuensi napas dan pola napas membaik. Untuk intervensi keperawatannya, pertama, pemantauan respirasi. Pada proses observasi,
Monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas pasien. Kedua, monitor pola nafas. Ketiga, monitor kemampuan batuk efektif. Keempat, monitor adanya produksi sputum. Kelima, monitor adanya sumbatan jalan nafas. Keenam, monitor saturasi oksigen. Ketujuh, monitor nilai AGD atau analisa gas darah. Kemudian monitor hasil X-ray toraks. Untuk penghisapan jalan napas atau pembersihan jalan napas, pada proses observasi, identifikasi kebutuhan, dilakukan penghisapan. Kedua, monitor status oksigenisasi, status neurologis, dan status hemodinamik sebelum, selama, dan selama proses tindakan. Ketiga, monitor dan catat warna, jumlah, dan konsentrasi sekret yang keluar. Kemudian terapeutiknya, gunakan tindakan aseptik. Kedua, gunakan prosedural steril dan disposable. Ketiga, gunakan teknik penghisapan tertutup sesuai indikasi. Keempat, berikan oksigen dengan konsentrasi tinggi 100%, paling sedikit 30 detik sebelum dan selama tindakan. Dan setelah tindakan maksudnya. 5. Lakukan penghisapan lebih dari 15 detik. 6. Hentikan penghisapan dan berikan terapi oksigen jika mengalami kondisi-kondisi seperti bradikardi dan penurunan saturasi. Diagnosa kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskuler dan kelemahan anggota gerak. Setelah tindakan dilakukan selama 3 kali 24 jam, diharapkan mobilitas fisik tidak terganggu dengan kriteria hasil. Yang pertama, pergerakan ekstremitas meningkat. Kedua, kekuatan otot meningkat. Ketiga, rentang gerak atau RUM meningkat. Keempat, kelemahan fisik menurun. Intervensi keperawatan yang dilakukan. Pertama, dukungan mobilisasi. Pada proses observasi, pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Kedua, identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Ketiga, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Keempat, monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Pada tindakan terapeutik, perawat harus memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya duduk di atas tempat tidur. Kedua, perawat memfasilitasi melakukan pergerakan seperti ke WC dan sebagainya. 3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Pada proses edukasi, perawat menjelaskan tujuan dan prosedur dari mobilisasi. Kedua, menganjurkan melakukan mobilisasi dini. Ketiga, anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan seperti duduk di atas tempat tidur. Tindakan intervensi keperawatan berikutnya pada pemantauan neurologis. Pada observasi, perawat memonitor ukuran, bentuk, kesimetrisan, dan reaktivitas pupil. 2. Monitor tingkat kesadaran pasien. Ketiga, monitor tanda-tanda vital. Kelima, monitor refleks kornea. Terus memonitor kesimetrisan wajah. Terus memonitor respon Babinski dan memonitor terhadap proses pengobatan. Terapeutik. 1. Tingkatkan frekuensi pemantauan neurologis jika perlu. 2. Hindari aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Ketiga, atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien. Keempat, mendokumentasikan hasil pemantauan tersebut. Diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi cerebral dan gangguan neuromuskuler. Untuk standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI, setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan komunikasi verbal meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, pasien kemampuan berbicara meningkat. Kedua, kemampuan mendengar meningkat. Ketiga, kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh meningkat. Keempat, pelonya menurun. 5, pemahaman komunikasi membaik. Pada intervensi keperawatan berdasarkan Psiki, proses komunikasi defisit bicara. Pada observasi, perawat memonitor frustasi
rasa marah, depresi, atau hal lainnya yang mengganggu bicara. Kedua, mengidentifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. Pada terapeutik, perawat menggunakan metode komunikasi alternatif, misalnya menulis, berkedip, dan isyarat tangan. Dua, memberikan dukungan psikologis. Ketiga, ulangi apa yang disampaikan oleh pasien. Keempat, menggunakan juru bicara. Pada edukasi, perawat menganjurkan berbicara supaya berbicara dengan perlahan. Kedua, mengajarkan pada pasien dan keluarga proses kognitif dan kemampuan berbicara. Diagnosa keperawatan yang keempat yaitu gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan hipoksia serebral. Standar luaran keperawatan Indonesia yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan gangguan persepsi sensori menjadi efektif dengan kriteria hasil. 1. Respons sesuai stimulus membaik. 2. Konsentrasi membaik. 3. Orientasi membaik. Intervensi keperawatan yang dilakukan yaitu meminimalisir rangsangan dengan memeriksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan pasien. Kedua, mendiskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori. Dua, membatasi stimulasi lingkungan, misalnya cahaya, aktivitas, dan suara. Tiga, kemudian melakukan reorientasi atau pengenalan ulang. Kemudian menyediakan lingkungan fisik dan rutinitas harian yang konsisten, menggunakan isyarat lingkungan untuk stimulasi memori, reorientasi, dan meningkatkan perilaku yang sesuai. Kemudian menganjurkan kunjungan keluarga, terus menganjurkan penggunaan alat bantu sensorik. Demikianlah penjelasan saya mengenai penyakit stroke hemoragik. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.